Lalu sujud di kaki itu, di kaki Abdul Muthalib, bercium kakinya. Maka lalu pangsanlah Raja Abraham dari yang demikian itu. Maka lalu ia turun dari kursi kerajaannya, menyambut akan Abdul Muthalib, beserta berduduk keduanya di atas permadani. Maka berkata Abrahat, "Aku punya datang kemari karena merubuhkan Ka'bah. Maka apakah engkau punya permintaan sekarang?" Maka berkata Abdul Muthalib, "Permintaanku ontaku." Maka berkata Abraha, "Aku terlalu heran yang cuma engkau memperkarakan akan hanya untamu jua, maka tiada engkau perkarakan Ka'bah." Maka berkata Abdul Muthalib, "Bahwa itu ontaku yang punya ada yang punya di sini kayaknya nggak bener ya bacanya ya. Kalau kayak gitu tuh kayak salah gitu. Jadi bacanya tuh harus nyambung. Kalau kita baca kita nggak ngerti, berarti ulang lagi kayak gitu ya. Ulang lagi. Eh, Maka berkata Abraham, aku terlalu heran yang cuma engkau memperkarakan hanya untamu jua, maka tiada engkau perkarakan Ka'bah." Maka berkata Abdul Muthalib, bahwa itu unta aku yang punya, adapun Ka'bah itu ada Tuhannya yang memper mempergerakannya. Maka berkata Abraham, "Apakah ada yang menolongkan daku daripada merobohkan Ka'bah?" Maka berkata Abdul Muthalib, "Tuhannya Ka'bah, yaitu Tuhan seru sekalian alam yang amat kuasa memelihara akan Makkah." Berangkatlah Abraham dengan sekalian rakyatnya. Sesudahnya dipulangkan ontanya Abdul Muthalib padanya. Adapun Abdul Muthalib berjalan dahulu ke Mekah, memerintah sekalian Quraisy keluar dari Mekah ke gunung. Maka dan Abdul Muthalib dengan beberapa kapilah Quraisy berhenti di pintu Ka'bah, meminta doa pada Allah Ta'ala dengan pertolongannya daripadanya. Kemudian daripada itu maka berjalan Abdul Muthalib serta jamaahnya ke gunung. Maka karena melihat hal ihwal Ka'bah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perihal Abraham serta sekalian rakyatnya telah berangkat hendaknya masuk ke negeri Mekah. Maka berduduk gajah itu tiada mau berjalan ke Mekah. Maka dibangunkan berkali-kali dengan pukul, maka tiada jua hendak mau bangun, dan juga dipalingkannya menghadap ke negeri Yaman. Maka segera ia bangun berlalu pulang. Maka dipalingkan pula menghadap ke negeri Mekah. Maka berduduk olehnya lagi. Demikian pula berkali-kali halnya gajah itu hingga datang pertolongan Tuhan Azza wa Jalla yang amat kuasa atas sekalian hambanya. Maka datanglah 20.000 burung ababil dari pihak sebelah laut, besarnya seperti burung kecapi. Burung kecapi seperti apa saya nggak pernah tahu ya. Besarnya seperti burung kecapi, lehernya panjang, kepalanya
kepalanya hitam, patuknya merah, angker rupanya, belum pernah dilihat oleh manusia akan rupanya burung itu. Burung itu tiap-tiap satu burung ada padanya 3 batu sijil, satu patuknya, dan yang dua dua tangannya besarnya batu itu seperti biji kecil humus. Humus itu apa ya? Seperti biji humus, tertulis atas tiap-tiap batu itu nama yang kena padanya. Jadi tiap-tiap batu itu ada namanya. Misalnya namanya Abrahat, misalnya namanya Fir'aun, misalnya namanya Namrud. Nih nama contohnya aja ya. Misalnya namanya si Oman, misalnya namanya si Ade, ada orang-orang yang suka ngerebut tanah, misalnya aja nih, misalnya. Adapun perihal Abdul Muthalib serta jamaahnya masing-masing lagi melihat kanan kirinya dari atas gunung itu, menunggu pertolongan daripada Allah Ta'ala. Maka dilihat oleh mereka akan segala burung datang dari pihak sebelah laut itu, yang belum pernah tahu datang burung begitu rupa dari pihak itu. Maka berkata Abdul Muthalib, barangkali inilah suatu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Ka'bah Baitullah dan sekalian haram yang mulia. Maka lalu sekalian burung itu menuju Raja Abraham dan sekalian rakyatnya. Maka dilontarkan olehnya burung itu dengan batu sijil itu. Tiap-tiap satu burung membunuhkan 3 orang, tiap-tiap satu batu kanan kepala seorang yang memakai kopiah. Tambahkan terus memakai kopiah tembaga, terus ke untaknya, terus lagi ke perutnya, terus lagi ke perutnya, kendaraannya, terus lagi ke bumi, masuk ke dalam bumi, terus lagi ke bumi, masuk ke dalam bumi. Maka matilah sekalian rakyat Abrahah itu. Hingga hancur lebur, bertumpuk bangkainya. Firman Allah Ta'ala, faja'alahum ka'asfim ma'kul, hingga seorang daripada mereka karena bahwa ia menghorbarkan Raja Najasyi ke negeri Habasyah, maka diikuti tangannya oleh satu burung dengan satu batu. Maka setelah sudah ia menghobarkan Najasyi itu, maka dilontarkannya oleh burung itu di hadapan Najasyi, lalu mata orang itu, dan demikian pula Abrahat berlari pulang ke negeri Yaman.
diikuti pula oleh satu burung itu dengan satu batu, maka sebelumnya dilontarkannya, maka dihinakannya oleh Allah Ta'ala dengan penyakit besar, hingga gerompang tangan kakinya tiap-tiap sampai olehnya pada satu negeri, maka jatuhlah sepotong tangannya hingga sampai ke negerinya, tinggal badannya saja. Serem banget ya, tinggal sepotong. Jadi tangannya jatuh, kakinya jatuh, hingga badannya saja meleleh darah nanah. Maka dilontarkannya oleh burung itu dengan satu batu itu, lalu mati, yaitu karena dilihat oleh orang-orang negeri itu. Maka itulah pertolongan Allah Ta'ala pada Ka'bah Baitullah, menyatakan kemuliaannya dengan kemuliaan nabinya, junjungan kita sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi wasallam.